Apakah ada kemungkinan Iya. Tentara Roma ini pokoknya ini disalib selesai, laporan sudah selesai? Iya. Gini, kita tidak pernah tahu siapa yang naik di kayu salib, siapa yang dipaku itu. Iya. Karena apa? Karena tentara Roma tidak pernah kenal Yesus. Kalau dia kenal Yesus, ngapain dia suruh Yudas tunjukin orangnya mana? Tunjukin. Kemudian digantikan oleh Simon. Iya. Simon ini tiba-tiba lewat atau gimana, Ustaz? Tiba-tiba suruh ganti, kamu ganti. Iya. Nah, akhirnya dia ganti bawa salib itu. Iya. Dia pikul salib itu. Pertanyaan saya, kemana Yesus? Nah itu, saya juga tanya kemana dia? Jangan-jangan yang disalib itu apakah Simon ini? Bisa jadi. Karena iya. Matius 27:32. Matius 27:32. Itu cerita Simon ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang yang indah di Kota Nganjuk, Jawa Timur. Bersama kami ada Ustadz Kainama dan Ustadz Aziz Penasia. Nah, kita akan membahas tentang satu hal penting, di mana untuk menguji kejujuran. Allah. Kejujuran. Karena begini, Ustadz. Alkitab itu yang disampaikan kejujuran. Yang disampaikan kejujuran. Ya. Jadi memang seperti itu. Yesus ternyata muslim. Di Alkitab tercantum semua. Markus pasal 12 ayat 29, Lukas pasal 6 ayat 12. Iya. Yohanes pasal 17 ayat 3. Banyak ayatnya. Yesus itu berdoa, Yesus bersujud, Yesus sholat subuh, Yesus sholat duhur, Yesus sholat asar. Iya. Jadi Alkitab itu berisi tentang kejujuran. Maka dari itu, jikalau kita ingin meriset apakah benar yang disalib itu Yesus, maka kita merujuknya harus ke Alkitab. Iya. Karena yang disampaikan di Alkitab adalah kejujuran. Iya. Ada satu hal menarik, Ustadz. Iya, apa tuh? Yakni saya pernah mendapatkan kisah dari Ustadz Kainama itu, yang disampaikan di Alkitab tentang Simon. Simon dari Kirene. Wah, Kirene itu Libya. Libya. Iya, Cyrene. 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 Cyrene itu Kirene. Kirene itu Libya sekarang. Arab ya. Orang Arab. Orang Basar Arab. itu orang. Iya. Basar. Dia adalah Arabiyah, dan Simon ini dikisahkan ternyata Yesus ini jatuh ketika dia memanggul salib. Ya Allah, sedih sekali. Dia jatuh karena kelelahan atau bagaimana, dan ini tulang tempurungnya ini pecah. Iya, jatuh. Karena saking beratnya itu salib. Jadi dia jatuh miring, Ustaz. Iya. Jatuh miring, dan ini yang menahan. Nah, pada saat itu kan jalanan tidak seperti sekarang. Itu dari batu yang disusun. Batu. Oh, makadaman ya? Iya, jadi apa ya? Makadam. Jadi batu satu gitu. Iya. Tidak terlalu rata kan itu, tajam. Jadi begitu jatuh, ya wajar lah, Ustaz. Aduh, ya Allah. Iya. Ya Allah. Kemudian Sedih. Saya tidak tahu, Ustaz. Yesus ini kemudian jatuh. Iya. Dia tiba-tiba melepaskan salibnya itu. Memang terlepas, kan dia jatuh. Kan ada berbagai macam versi. Iya. Kalau yang stauros itu kan satu tiang. Iya. Kalau yang kruksis itu kan dua palang begini sudah. Iya. Tapi kan tidak pernah begitu di zamannya Roma. Iya. Di zaman Roma yang di bawah hanya kepalanya ini saja nih. Kepalanya saja. Nanti ini sudah ada lubang. Di sana, di tempat eksekusi, sudah ada satu yang ditanam. Jadi dipaku di sini, baru diangkat bersama badannya. Itu yang juga bikin apa? Menurut dokter-dokter itu pecah paru-paru itu. Jadi apa? Dia mengambil nafas tapi dia mesti ini. Sedangkan ini kan dipaku. Saya nggak bisa bayangin. Jadi diangkat sama itu, baru ditaruh, kluk gitu. Nah nanti baru kakinya ini itu seperti Yehohanan. Jadi bukan di depan, Ustaz, tapi ditumit di samping ini. Jadi kaki itu begini, nah.
Ini tiang utama, dia masuk bersama tiang tambahannya. Lalu kaki itu tidak saddle gitu. Kakinya menggapit. Nah, mengapit baru dipantek dari samping. Oh. Dipantek itu dipaku. Paku sepanjang mungkin sekitar 17 sampai 18 cm. Dan itu dari baja karena dia harus tembus tulang. Karena kan nggak mungkin kalau diurat atau didaging copot, nanti kan dia berat kan. Betul. Berat secara logika ambruk sampai wah, itu malah merepotkan tentara. Karena tujuan crucifixion itu atau stauros itu bukan untuk membuat orang mati cepat, tidak. Mati lambat dan dipermalukan karena telanjang kan. Nude, tidak ada apa-apa, tidak ada cawat, tidak ada pakaian dalam, tidak dibuang semua. Kok yang ada itu kok ada cawatnya? Kok ada kainnya? Itu buatan era-era bapak-bapak gereja, berarti sekitar 600, 700, ya sekitar 800 tahun kemudian baru ada penggambaran seperti itu. Aslinya memang telanjang. Nggak ada kainnya sama Nggak sekali ada, ya? tidak boleh. Karena itu sebagian dari mempermalukan, kan itu biasanya staurus itu di pinggir orang lalu lalang. Gitu. Mati Ya. lambat dan malu ya. Iya, dan Tersiksa, itu kebanyakan karena paru-paru pecah. Apa maksudnya paru-paru? Cairan penuh mungkin darah atau apa kan? Masuk situ dia pecah karena dia berusaha nafas tapi kan dia mesti angkat badannya. Nah, ketika diangkat ini kan hancur. Nah, begitu dia dorong pakai kaki, tulang ini hancur. Dibuktikannya melalui pakunya Yehohanan. Kita sudah pernah bahas itu ya. Yehohanan. Hancur tumitnya dan paku itu tidak bisa dilepas. Karena sudah masuk ke tulang. Demikian. Nah, ada satu temuan, Seth. Di Bible itu disampaikan bahwa Yesus ketika roboh itu, kemudian digantikan oleh Simon. Iya. Saya nggak tahu Simon ini tiba-tiba lewat atau gimana, Seth. Tiba-tiba suruh ganti, kamu ganti. Iya. Nah, akhirnya dia ganti bawa salib itu, Iya. dia pikul salib itu. Pertanyaan saya, kemana Yesus? Nah itu, saya juga tanya kemana dia? Jangan-jangan yang disalib itu apakah Simon ini? Bisa jadi. Karena iya. Matius 27:32. Matius Matius 27:32. Itu cerita Simon ini. Masa orang sebesar itu gimana? Matius 27. Gak mungkin salah lihat lah. Besar itu orang. Simon kirain itu orangnya besar. Jadi dibilang big guy. Apa? Tinggi besar dia. Simon bapak dari seorang anak laki-laki yang namanya Rufus. Bapaknya Rufus namanya Simon. Asalnya dari mana? Libya, Kirene. Dia lewat situ. Ya, 2 meter lebih kira-kira. Ya sekitar 2 meteran lebih lah Ustaz. Gede ini orang. Karena tentara Roma aja begitu mau paksa dia itu, jadi tangannya tentara Roma tuh begini, bukan begini. Kalau begini kan berarti satu ukuran, tapi beliau orang tentara Roma tuh begini, berarti dia lebih tinggi dari tentara Roma. Tentara Roma kan besar dibandingkan orang-orang Timur Tengah pada saat itu. Tapi dia begini, berarti Simon lebih tinggi dari orang itu. Lewat, Simon lewat. Coba silakan. Ya. Matius pasal 27 ayat 32. Nah, Ketika mereka berjalan keluar kota, aduh aman bener. Takutnya salah saya. mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene Ya, yang bernama Simon, S-I-M-O-N. iya. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Terusnya, tiga-tiganya coba. Baik. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota. Artinya tempat tengkorak. Iya, terus. Udah, nggak ada? Ada. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Nah, siapa itu? Kan tidak ada nama Yesus itu. Oh iya. 32, 33, 34. Kan udah nyampe di Golgota, ini siapa? Ayo. Siapa itu? Ada namanya nggak? Dia Nggak ganti, ada. Mo. Simon ini. Nah itu. Sebentar, ayo gimana? Ayo. Iya. Jatuh, Iya. proof, pecah, darah. Ya ta, sampai situ. Iya. Berarti kalau pecah berdarah itu Iya.
ngangkat kayu yang harus menjadi tanggungannya atau kayu salib itu pasti sudah nggak kuat lagi. Ya nggak kuat. Jadi masalahnya begini Tuan Guru, kan kembali saya bilang, ini stauros, ini bukan crux. Crux itu begini, ini nih stauros. Tiang utamanya sudah ada di sana. Yang di bawah ini yang itu, ya. Yang akan Bahkan sebetulnya tidak ada lebihnya begini loh, tidak lebih begini, tidak. Ya, Dia masuk gini karena kayak dudukan ini loh Ustadz, kayak dudukan gini loh, dudukan apa rumah tuh. namanya Jadi ada lubang, tapi tidak tembus gitu loh, tidak. Jadi dia masuk klek, gitu. Pas. Nah, ini yang di bawah yang ini, Yang atas itu. yang atas jatuh karena memang berat dan tidak. Zaman dulu untuk hukuman mati emang kan diserut supaya halus. Enggak lah, satu gelondongan itu di bawah. Disiksa memang ya. Jatuh kan. Oke. Tentara Roma mau bawa. Ya nggak mau lah. Ngapain ini orang mau mati terus saya mau bawain? Enggak lah. Dia cambuk terus. Ya nggak mungkin dia cambuk lagi karena memang sudah hancur-hancuran. Udah hancur-hancuran. Diambil dari ikatannya itu. Jadi kan bawa itu diikat. Jadi supaya dia nggak bisa kemana-mana, dia sambil diikat dengan kayu tersebut. Keluarin pedang, parang, diputusin talinya, diambil kayunya. Orang yang paling cocok saat itu kan harus cepat itu. Harus cepat-cepat naik di Golgota, harus. Nanti matinya yang lama, begitu ya, pelan-pelan ya. Perjalanan itu harus secepat mungkin, jangan sampai dia mati tengah jalan, rugi dong. Roma nggak bikin hukuman salib tuh untuk mati cepat, enggak. Matinya tuh lambat, gitu. Sebelum dia mati ini barang mesti pindah dulu nih, harus sampai di sana nih, di tonggak yang sudah tunggu. Orang yang terdekat yang dia kira kuat dan mampu bawa ini ada diseret. Karena orang di situ kan penjajahnya Roma. Oh, ini orang terjajah. Siapa aja? Nah, pada saat itu yang paling bagus badannya Simon. Dan dia orang Arab. Beda sama orang Yahudi. Orang Yahudi udah Ustadz, orang Yahudi tuh gitu. Maaf ya. Itu yang jatuh itu kan sesama Yahudi. Gapur. Mana? Karena dia tahu, ntar gue disuruh ngangkat. Ntar saya disuruh ngangkat. Mereka jauh-jauh dari situ. Peristiwa Getsemani. Dan semua murid-murid melarikan diri, betul? Betul. Lari semua. Tidak ada yang mau ngakuin. Bahkan Petrus tidak mau ngakuin. Karena nggak kenal itu siapa. Gitu. Oke, kejadian ya. Jatuh. Diputusin talinya. Berarti kan dia udah nggak diikat. Oke, itu ya. Separah-parahnya jatuh, masa dia nggak bisa menggeser tubuhnya? Oke, ngesot-ngesot. Nah, logika ya. Dia ambil ini kayu. Wah, ini orang gede ini. Arab lagi kan? Iya, pikul. Bawa. Bukan bawa, pikul ini. Pikul. Ya. Pikul ini salib. Dia pikul kuat, orang gede, kuat ya, enteng aja bawa. Nah, permasalahannya di situ tidak ada catatan. Ini salib suruh pikul, Roma tentara, iya, pukul lagi Yesus, ayo jalan sampai Golgota. Nggak ada. Ini kalau mau jujurannya di sini nih. Nah, pertanyaannya, sampai Golgota itu Simon atau Yesus? Iya. Yang akhirnya disalib itu ya. Ini belum disalib Ustaz, masih dikasih minum apa? Iya. 35-nya tuh berapa apa? Iya. Dikasih Iya, apa? kasih Ustaz, minum. coba Afan. Kasih minum ini anggur baca. campur empedu. Ya, coba. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur Dia, empedu. siapa dia itu? Orang Yesusnya nggak ada. Iya. Dianya ada tulisan besar apa kecil? D-nya besar di sini. Iya. Tetapi bahasa Yunani itu kan Yunani kan nggak ada huruf nggak besar, huruf kecil. Ya, setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Terus yang 35, Ustaz. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Baik, logika. Setelah menyalibkannya, mereka membagi-bagikan bajunya. Yesus itu jalan udah hancur bajunya, udah nggak pakai baju. Kan dia habis dicambuk. Habis dicambuk ini. Dia jalan udah nggak pakai baju kok. Bajunya siapa yang dibagi itu? Apa bajunya Simon?
Kan Simon pakai baju, orang Simon cuma jalan, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba, hei, panggul ini apaan? Ya, pikul. Dia pasti pakai baju, orang dia lagi jalan. Iya, iya. Dia kan lagi jalan di dalam kota. Apakah ada kemungkinan Iya. Tentara Roma ini pokoknya ini disalib selesai, laporan sudah selesai? Iya. Gini, kita tidak pernah tahu siapa yang naik di kayu salib, siapa yang dipaku itu. Iya. Karena apa? Karena tentara Roma tidak pernah kenal Yesus. Kalau dia kenal Yesus, ngapain dia suruh Yudas tunjukin orangnya mana? Tunjukin saya tentara Roma. Yang mau saya tangkap yang mana ini? Di Getsemani. Nah, kalau dia kenal, dia nggak perlu Yudas dibayar 30 keping perak. Dia jalan sendiri, orang udah kenal, nabi terkenal ini. Iya. Ambil, gitu kan? Ya, nyari Tapi dia nggak kenal. Sampai suruh minum apa? Nyium itu kan? Iya. Sampai suruh Tandanya. Iya, tandanya. Yang mana orangnya nanti yang saya tangkap? Orang yang kucium, itulah yang kau tangkap. Oke. Fix. Berarti nggak kenal ya tentara. Nggak kenal. Nah sekarang jalan. Ini kan orangnya lain, bukan yang di Getsemani lagi. Orang yang menjaga perjalanan eksekusi. Beda sama yang menjemput. Beda legion. Apa? Kayak troops gitu. Troops itu apa? Pasukan. Iya. Satu SST misalnya. Iya. Ya kan gitu satuan untuk bertugas. Ya beda, maksud dia ke Getsemani, dia tungguin, dia yang cambuk, dia enggak. Ganti petugas ya. Ganti petugas dong. Dan itu sangat besar sekali kemungkinannya bahwa petugas yang jemput dengan yang giring untuk disalib itu kan nggak kenal. Petugas antar petugasnya aja nggak kenal. Legion Romawi kan banyak tentara bayaran. Iya dong. Tentara bayaran dari negara-negara jajahan. Oke, jatuh, ambil Simon pikul. Di situ kasih tahu tiba-tiba sampai di Golgota. Siapa yang sampai di Golgota? Siapa yang sampai di Golgota? Tidak ada kejelasan pasti. Iya, yang pikul salib Simon. Berarti yang sampai di Golgota Simon dong. Yesus kan nggak pikul. Kan harus disalib. Nah, pertanyaan Ustadz, ada nggak masuk kemungkinan? Ya ada. Tentara Roma nggak mau pusing. Lu yang bawa. Kamu yang bawa kan? Paku. Kan bawa lu. Simon bilang, salah gua apa? Bisa gitu ya. Jadi Simon ini sudah istilahnya sudah jatuh tertimpa tangga pula itu kan. Tertimpa salib. Ya. Sudah disuruh Saya dia cerita itu kasihan Simon itu. Kasihan 2 kali. Orang dia cuma lewat tadi kan dibilang. Dia lagi jalan-jalan di dalam kota. Orang dari Libya jalan-jalan ke Yerusalem. Suruh kamu yang panggul ini, pikul sampai di sana. Sampai di sana, lah kan nggak mau pusing nih, cari mana orang yang tadi. Oh, nggak kenal. Nih, yang orang nggak kenal. Kamu naik. Kan ditanya sama tentara Roma, siapa yang bawa salib? Saya. Ya berarti kamu penjara. Disalib gitu kan. Iya. Terus dikeroyok tentara Roma terus disalib kan selesai itu. Kan nggak mau pusing tentara Roma. Ngapain pusing? Terus laporan. Kamu yang bawa berarti kamu terhukum. Iya. Oh bukan saya. Ya udah mana? Yesusnya mana? Mana tadi? Dia nggak ada. Nggak ketemu. Iya. Dikasih minum empedu, nggak mau dia. Iya. Itu kan alkohol. Simon orang Libya, orang Arab. Anggur sama empedu. Anggur empedu itu kan alkohol. Iya. Dia nggak mau, kenapa? Dia orang Arab. Iya, haram. Nggak mau aku minum. Ya udah sekalian paku aja lah. Repot amat. Paku. Tulis atasnya. Inilah Yesus, orang Nazaret, raja orang Yahudi. INRI. Yesus Nazarenus Rex Eodianus. Kalau itu memang benar-benar Yesus, ngapain dipakein merek? Oh, seluruh orang udah tahu dia. Setelah disalib dikasih tulisan di situ. Kasih tulisan. Inilah Yesus Raja Nazaret. Orang Nazaret, raja Nazaret, orang Yahudi. Raja orang Yahudi. Kenapa harus dikasih tulisan? Yesus itu orang ngetop. Iya. Memberi makan 5.000 orang. Masa dari 5.000 nggak ada yang kenal dia? Iya. 5.000 orang. Lalu yang kedua memberi makan 4.000 orang. Lalu dia berjalan di atas air. Dia membangkitkan Lazarus. Orang terkenal. Satu Yudea tuh tahu, mayat udah 4 hari bangun sama dia. Perempuan, Talita kum, bangun udah meninggal, perempuan. Lalu ada perempuan yang pendarahan selama 12 tahun, menstruasi. Sembuh kamu, sembuh. Orang buta, pakai ludah, celiklah matamu. Siapa nggak terkenal?
Semua orang kenal Yesus. Semua anak-anak Orang kecil minta lari tolong. menyambut-nyambut dia kok. Orang minta tolong ditolong. Iya, anak-anak Orang kecil. minta makan dikasih. Jangan jauhkan anak-anak itu daripadaku. Karena orang-orang seperti mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Anak kecil umur 3 tahun, 4 tahun tahu dia. Kenapa harus ditulis? Inilah dia Yesus. Orang, bener gak sih itu Yesus? Bener gak sih? Sampai akhirnya ada Rabai Yahudi protes, Ustaz, sama orang Roma. Rabai Yahudi protes. Jangan tulis gitulah. Pilatus bilang apa? Yang tertulis, biarlah tinggal tertulis. Pilatus orang Roma. Itu ada di naskah di mana, Ustaz? Ya, Ada di naskah mana itu? Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada. Ada. Oh. Ya ada, kalau soal Titulus Cruxis ada. Iya, itu atau mungkin begini. Itu sebagai untuk laporan lah, kalau namanya tentara. Ya, iya dong. Tentara. Tentara apa istilahnya? lapor. Tentara dapat tugas ya. Iya. Nah, pokoknya ini daripada rumit-rumit, Iya. yang bawa itu langsung disalib, kemudian ditulisin laporan itu sudah itu ada tulisannya itu bahwa yang itu sudah disalib gitu. Bisa seperti itu ya kalau Iya. kalau tadi kan hilang jejaknya di jalan kan. Di mana? Sekarang di mana? Dan yang nggak ada. Iya. Habis apa namanya? Habis jatuh itu terus gimana urusannya? Kan dia jatuh di bawah dong. Iya. Nah ini yang jalan bawah salib sampai Golgota, Simon. Simon. Jadi lebih menguatkan ya dari Alkitab sendiri, menguatkan garis tegas Iya, yang difirmankan oleh Allah iya, dalam Al-Qur'an, iya. wa ma qataluhu Wa ma wa ma salabuhu. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu tidaklah dibunuh oleh orang-orang itu Yahudi ya. dan tidak pula disalibkan. Wa ma qataluhu, tidaklah mereka itu Iya. membunuhnya, Iya. wa ma salabuhu, dan juga tidak menyalibnya. Iya. Gitu. Jadi cerita tentang Simon orang Kirene. Kirene itu memperkuat bahwa Yesus tidak disalib. Iya, banyak yang bilang juga Ustadz, katanya kamu waktu itu baca Barnabas, Yudas. Bagi orang Islam itu, penyaliban itu siapapun yang disalib nggak jadi masalah. Tapi jelas bukan. Yang jelas bukan Yesus. Nah, Al-Quran mencatat bahwa orang Yahudi di dalam kebimbangan dan keraguan. Apakah mereka menyalibkan atau tidak? Nah, keraguan ini yang dibuktikan. Yang orang Rabai Yahudi bilang, Yesus itu dilempar batu sampai mati. Sanhedrin 43a. Sanhedrin 43a. Ini versi orang Yahudi. Yahudi. Sanhedrin 43a Sefaria. Nah, nanti kalau sudah dibuka, ya klik, cari angka 20 ke bawah, Ustaz. Cari angka 20. Cari angka 20, bahasa Inggrisnya di blok. Ragu. 20. Tuh, ya blok semua. Ragu, tidak ada yang pasti itu Yesus atau bukan, gitu. Kalau orang Yahudi versinya lebih parah. Dia dilempari batu dulu sampai mati, mayatnya baru digantung, tapi bukan di atas salib, di pohon. Ini Ustaz. Nggak apa-apa. Nah, alhamdulillah. Misna mengajarkan bahwa seorang pembawa acara keluar sebelum orang yang dihukum. Ini menunjukkan bahwa hanya di hadapannya, yaitu saat dia dibawa ke eksekusi, ya, pembawa acara keluar, tetapi sejak awal sebelum terdakwa dihukum, dia tidak keluar. Gemara menimbulkan kesulitan, tapi bukanlah itu diajarkan dalam Baraita. Pada malam Paskah mereka menggantung mayat Yesus, orang Nazaret, setelah mereka membunuhnya dengan cara dilempari batu. Dan seorang pembawa berita pergi ke hadapannya selama 40 hari, mengumumkan secara terbuka Yesus orang Nazaret akan dilempari batu karena dia mempraktekkan ilmu sihir, menghasut orang untuk menyembah berhala, dan menyesatkan orang-orang Yahudi. Siapapun yang mengetahui alasan untuk membebaskan harus maju dan mengajarkannya atas namanya, dan pengadilan tidak menemukan alasan untuk membebaskannya. Jadi mereka melempari dia dengan batu dan menggantung mayatnya pada malam Paskah. Tidak ada salibnya, digantungkan di pohon. Oh iya. Kalau di Baik, kita closing, Ustaz. Closing ya, Kita alhamdulillah. closing. Kejujurannya, kesimpulannya adalah
Al-Quran itu membenarkan yang disampaikan oleh Alkitab, linier, bahwa ternyata bukan Yesus yang disalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak pernah membunuhnya, mereka tidak pernah menyalibnya, melainkan orang lain yang diserupakan. Yang diserupakan. Artinya ini loh Yesus. Iya. Ya, padahal bukan Yesus. Iya. Dan itu yang disalib. Saya tutup dengan Matius pasal 27 ayat 36 Iya. dan 37, karena ini jawaban yang disampaikan oleh Ustadz Kay, agar kita semuanya bisa belajar, Ustadz, Insya Allah. tentang Alkitab ini yang berisi kejujuran. Insya Allah. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia, menjaga yang disalib tadi Iya. itu. Dianya ini tidak jelas siapa, Iya. gitu. Kemudian dan di atas kepalanya Iya. terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Iya. Demikian, terima kasih. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B'Shem Adonai Harahaman Harachum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin Harahaman Harachum Molech Yom Haddin Otcha Abedim Obecha Mistayim